wali setan. Waliullah itu adalah orang-orang yang berdiri tegak di dalam beribadah hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ikhlas beribadah kepada Allah dan mengerti tentang Allah, itu namanya waliullah. Ada salah satu definisi mengatakan al-waliyu fil lughah al-qurbu wat-tunung. Wali dalam menurut bahasa itu dekat mana. Setiap yang dekat-dekat itu adalah wali. Lalu siapakah wali? Al-alimu billahi al-muwadhibu ala ta'atillahi al-mukhlisu fi ibadati. Orang yang senantiasa mengerti Allah. Allah pengen apa kepada dia, dia tahu apa yang harus dilakukan setiap detik dan setiap waktu. Dan terus-terus taat kepada Allah dan ikhlas di dalam menyembah kepada Allah. Itulah waliullah. Ada lagi yang disebut wali setan. Wali setan adalah orang-orang yang didekatkan kepada setan, menjadi kekasih-kekasih setan, penyebar-penyebar ajaran-ajaran setan di muka bumi. Kalaulah ada dua golongan manusia berhadap-hadapan, yang satu membela kepentingan kaum muslimin, yang satu membela kepentingan kaum kafir, ketahuilah bahwa yang berdiri membela kaum muslimin itu adalah kekasih-kekasih Allah, dan yang membela kemaksiatan orang-orang kafir itu adalah wali-wali setan. Dan orang-orang yang terus-terus beribadah kepada Allah dengan yang fardu dan yang sunnah, maka dia bisa jadi wali Allah. Ciri-cirinya apa wali Allah itu? Ciri-cirinya banyak, ada di Al-Quran. Ciri-ciri yang utama adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak pernah merasa takut dengan apa yang akan terjadi, dan tidak pernah merasa sedih dengan apa yang telah terjadi. Apa yang ada di depannya dia nggak pernah khawatirkan. Wali itu nggak pernah takut miskin, nggak pernah takut resiko, dan yang sudah terjadi nggak pernah disedihi sama dia. Ditinggal kawin sama pacar biasa aja. Ada rahasia pasti yang Allah persiapkan untuk kita. Mungkin akan dapat yang lebih baik dari dia, betul nggak? Masna wa sulasa wa ruba. Bisa jadi kalau hidup dengan dia sengsara seumur umur. Nah, orang-orang yang hatinya sudah demikian, apa yang terjadi padanya dari kebaikan dan keburukan, dia sudah pasrahkan semuanya pada Allah. Tidak pernah takut akan apa yang akan terjadi, dan tidak pernah sedih dengan apa yang sudah terjadi dari berbagai macam musibah yang menimpanya. Maka orang inilah, ketahuilah, yang namanya waliullah. Lalu bagaimana wali itu ada keramatnya? Betul nggak tuh keramat itu, apa bohong-bohongan? Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Husnul Arifin mengatakan,
i'lam anna madhhab ahli al-haqqi isbatu karamatil awliya wa annaha waqi'atun mawjudatun mustamirratun fil a'sari, bahwa sesungguhnya madhab ahli hak itu menetapkan adanya keramat para wali, dan sesungguhnya keramat para wali itu bisa terjadi dan ada sepanjang masa. Itu menurut Imam Nawawi. Dalil-dalilnya mana? Kalau keramat itu ada di Al-Quran ada enggak? Di hadisnya ada enggak? Jangan asal ngomong keramat para wali ada. Ada, bos. Keramat para wali itu ada. Bukankah di Al-Quran Allah pernah mengkisahkan tentang kisahnya Siti Maryam, di mana Siti Maryam ketika mau melahirkan di sebuah hutan, dia bersandar di sebuah pohon korma, kemudian pohon korma itu menjatuhkan kurma yang bukan pada masanya. Begitu pula ketika Siti Maryam ada di masjidnya, di mihrabnya, setiap kali Zakaria datang ke kamarnya, Zakaria menemukan makanan, Zakaria menemukan buah-buahan, Zakaria menemukan minum-minuman. Itu ada dalam surah Ali Imran ayat 37 mengenai Siti Maryam yang diberikan buah kurma dari pohon kurma yang tua yang bukan pada masanya, ada dalam surat Maryam ayat 25. Begitu pula kisah Asib bin Barhaya, pendampingnya Nabi Sulaiman, yang mampu membawa singgasananya Ratu Balqis hanya dengan sekedip netra, ada di surat An-Naml ayat 40. Mereka itu bukan nabi, tapi mereka mempunyai keramat-keramat yang tidak bisa diberikan kepada orang biasa, hal-hal yang di luar adat kebiasaan. Kalau mereka nabi, enggak jadi masalah, enggak aneh. Nabi punya mukjizat. Mereka bukan nabi, Siti Maryam bukan nabi, Asib bin Barhaya bukan nabi. Kenapa mereka memiliki keramat-keramat kelebihan? Itulah yang namanya para wali. Oke, dari Al-Quran ada, dari hadis ada kagak? Bos, di Al-Hadis juga banyak yang menerangkan tentang keramat para wali. Bagaimana kisah Sayyidina Umar ibn Khattab sedang khutbah bisa melihat di tempat jauh tentaranya yang sedang berperang, dan Umar memberi komando dari Madinah. Bagaimana hadis Anas yang menerangkan tentang dua sahabat Nabi yang bernama Ubad bin Al-Bashar dan Usaid bin Khudair, yang keluar dari rumahnya Nabi di malam hari yang gelap gulita. Mereka tidak bawa lampu, tetapi mereka di depannya seperti ada lampu terang benderang yang membuat mereka tidak gelap dan bisa untuk berjalan di tengah kegelapan malam. Dan ketika mereka berpisah, lampu ini pun seakan mengikuti keduanya. Terpecah ini lampu. Itu ada hadisnya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa ada sahabat-sahabat Nabi yang masuk ke dalam satu goa, kemudian goanya itu tertutup, kemudian mereka berdoa satu-satu dengan kebaikannya, akhirnya batu itu pun dapat terbuka. Ada di Al-Bukhari kisah orang-orang terdahulu. Banyak sekali bahwa wali Allah itu ada. Lalu wali Allah itu gimana? Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya betul. Minal awliya iman azharahum wa minal awliyani man akhfahum. Ada sebagian wali-wali Allah yang Allah zahirkan sehingga orang bisa ada ciri-cirinya, tahu wah ini wali Allah. Tapi ada juga orang-orang yang Allah sembunyikan. Itulah yang namanya rijalul ghaib. Kalau ente pengen lihat wali, tuh kiai-kiai yang tiap hari sholat ke masjid, setiap waktu menjaga
sholat berjamaah di masjid, puasa nggak pernah tinggal, malam nggak pernah tinggal tahajud, siangnya duha, ngajar ngaji terus, itulah waliullah. Yang dizahirkan kelihatan sudah. Kalaulah ulama itu bukan kekasih Allah yang dizahirkan, maka tidak ada kekasih Allah, wali Allah yang dizahirkan. Ada lagi wali Allah yang disembunyikan, namanya rijalul ghaib. Wali Allah yang disembunyikan namanya rijalul. Inilah yang tidak tahu, diketahui oleh orang banyak siapa rijalul ghaib. Apakah rijalul ghaib adalah ulama-ulama yang kelihatan itu atau bukan? Tidak ada yang tahu. Maka karena itulah mereka disebut rijalul ghaib. Kalau mereka sudah ketahuan bahwa mereka wali dan mempunyai pangkat umpamanya badal, abdal, maka itu bukan rijalul ghaib lagi. Understand? Kalau gitu rijalul ghaib kebagi-bagi ada berapa? Rijalul ghaib itu kebagi, ada yang namanya rijalul ghaib qutbul ghaus. Ini ada satu nih, sedunia ada rijalul ghaib itu namanya qutbul ghaus. Satu doang, presidennya. Ada lagi wali rijalul ghaib autad, ada 4. Ini di dunia ini ada 4 doang. Kemudian ada wali abdal, ada 7. Ada lagi wali nukoba, ada 40. Ada lagi wali nujaba, ada 300. Nah inilah orang-orang yang disebut rijalul ghaib yang tidak diketahui oleh manusia. Ada orang nyangka orang gila sebagai rijalul ghaib. Orang gila disangka rijalul ghaib. Awas, hati-hati, ada banyak orang yang menghormati orang gila disangka wali. Kita tidak boleh menghina orang gila, nggak boleh. Tapi tolong omongan orang gila jangan didengerin. Ini kiai yang saleh, kiai yang alim tidak didengerin, orang gila ngomong didengerin. Orang gila ngomong ngaco, diterjemah-terjemahin supaya dadinya nggak ngaco. Ini masyarakat ngaco semua. Orang gila ngomong ngelantur, ditakwil-takwil, ditafsir-tafsir sama dia. Ini maksudnya ini nih. Lah ciri-ciri wali kekasih Allah itu bukan begitu, bos. Ada orang yang rambutnya panjang gak suka sembahyang, wah ini waliullah. Akhirnya orang-orang fasik pada pengen dihormati orang. Dia ilmu kagak ada, gak bakal orang hormatin dia karena ilmunya. Maka gak ada jalan lain selain pura-pura jadi wali. Bagaimana supaya orang percaya dia jadi wali? Maka dia gondrongin tuh, harus berbeda dengan orang lain. Dia gondrongin itu rambut. Kalau hari Jumat nggak mau dia itu datang ke masjid, biar orang nyangka dia pergi ke masjidnya itu bukan masjid kresek tapi di Masjidil Karam. Bukan Masjidil Haram, Masjidil Karam. Akhirnya kalau ada orang dia ngomong yang ngaco-ngaco, nebak-nebak sesuatu, kadang benar, kadang tidak. Kenapa? Karena kejadian itu hanya ada 2. Kalau nggak jadi, nggak jadi. Antara jadi dan nggak jadi. Kadang-kadang orang-orang yang ahlul khadlan, orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah sebagai orang merugi, pas ketemu orang gila begitu, dia pas ngebeneri omongan orang gila tuh. Atau orang fasik yang pengen jadi wali-walian tuh, pas dia datang, pas dia ngomongnya ngepas, akhirnya dia percaya kepada laknatullah. Ini orang yang mengaku-ngaku kekasih Allah dengan cara-cara rekayasa, dengan cara-cara yang tidak diajarkan dalam agama. Untuk apa? Mencari dunia dan kehormatan. Ini banyak ayeuna. Kalau begitu kan bener kan katanya, kadang-kadang ada wali yang gila, yang seperti orang gila, betul. Ada orang yang kadang-kadang karena bertumpuknya ma'rifatullah yang
yang diberikan Tuhan, kemudian dia tidak kuat karena ilmunya kurang, karena riadonya kurang tadinya, akhirnya ketika datang ngeblank, kadang-kadang stres, ada begitu. Tapi ciri-cirinya ibadah nggak bakal ditinggal tuh. Kalau memang dia wali, kecuali sudah masuk dalam derajat majdub. Kalau sudah masuk dalam derajat majdub, sudah benar-benar ketutupan itu akal, keinsafan, sama ma'rifatullah. Kalau sudah majdub, ketutupan akalnya, basyariahnya, basirahnya oleh ma'rifatullah, itu sudah bebas orang kalau udah gila bener, tidak dibebankan akan taklif apapun. Jadi kalau mak wali ini wali kutub dia, nggak ada yang tahu wali kutub. Dia abdal, nggak ada yang tahu. Dia itu nukhobah, nggak ada yang tahu. Namanya rijalul gaib. Gaib itu nggak kelihatan, bloon. Ini ngomong dia itu wali kutub, ini ngomong dia itu wali abdal. Inilah wali. Ada misalnya orang-orang yang menyangka bisa jadi kira-kira di sini nih sekarang kalau ada wali kutub, dia wali kutub. Paling ngira-ngira, nebak-nebak dari dukun maning bae wong sing nebak-nebak mekonon. Pengen dianggap dheweke wali maning, bisa ngurui wali sejenek tuh. Di jalur gaib itu tidak bisa diketahui kecuali orang di jalur gaib lagi. Tapi kalau waliullah yang didhahirkan oleh Allah sudah kelihatan, santri ke wali kabeh. Kekasih-kekasih Allah, bagaimana bukan kekasih Allah? Tiap hari ngaji, tiap hari sholat, tiap hari kebaikan. Kadang-kadang maksiat malah menana sing lewat orang gojilbab. Kadang-kadang doang kan orang terus-terusan. Kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, santri itu lebih banyak kemaksiatannya apa lebih banyak ketaatannya? Lebih banyak taatnya. Yang lebih banyak taatnya itulah waliyun min awliyaillahi subhanahu. Tinggal derajat kewalian itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ibadahnya kepada Allah. Ada wali yang masih ada maksiatnya, itu namanya wali dhalimun linafsi, wali yang masih dhalim pada dirinya. Ada lagi wali yang namanya wali muqtasid, pertengahan, belum mencapai derajat betul-betul waliullah, tapi dia sudah tidak zalim pada dirinya sendiri. Ada yang sabiqun bil khairat, inilah wali-wali tingkat tinggi, kekasih-kekasih Allah yang mungkin sudah rijalul ghaib, yang hidupnya hanya untuk Allah. Ini masih akhir rekayasa. Dukun-dukun pada dianggap jadi wali, akhirnya ujung-ujungnya ngebuka praktek pengobatan, praktek perdukunan. Nata wali ku jadi dukun mekonon. Kima wali je ngebuka praktek pengobatan, bayar maning. Wali malah kasih ngebuka praktek pengobatan, dia bukan dokter. Ini salah kaprah masyarakat. Ana wong sing gondrong setitik nyekel keris bisa ngadeg jarani wali. Disuruh sama orang gila itu, kamu kalau pengen kaya raya itu kamu punya motor, yang ada di rumah kamu tidak boleh dikeluarin sampai kapanpun, taruh aja di situ. Gelem baik, dia mau ngedan konon. Orang ditok-tokakan, nanti Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Nurut. Itu kalau punya mobil kamu yang jelek itu taruh di pinggir jalan, jangan digeser-geser, di situ aja biarin. Nurut itu. Lu mau ngedan-ngedan mekonon ku mah. Kon kiai mah korban tiap tahun. Orang nurut itu. Apa kita orang jadi dukun aja? Pindah profesi. Iya, na'udzu jere dukune sing rada wewalian gongblon. Ini tidak boleh digeser-geser mobil, taruh di pinggir jalan. Taruh baik sampai hancur.
anak jini, anak wewene, bikin dukun rekayasa, dukun rekayasa, cari-cari pengikut, wali setan. Hari wali Allah membersih, kedelangnya gagah. Nabi nunggangi onta al-quswa yang paling mahal. Nah, ini kekasih Allah. Cuma pengen nganggo pekiak, pengen dianggap wali. Rambut digondrong-gondrong orang ratus pengen dianggap wali. Kelambi orang dikumba-kumba, kancingnya pada nyingsat, pengen dianggap wali. Juhud bukan begitu, nggak ada ajaran Rasulullah begitu. Kalaulah orang yang mengaku sebagai tasawuf, sebagai wali, tapi tidak mengajarkan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah, sunnah Rasulullah, kemudian mengikuti sahabat, tabi'in, terus para ulama yang lumintu sanadnya, dia bukanlah wali, dia bukanlah sufi, tapi orang yang sedang menipu agama. Kadang ente yang ngomong ya ini. Kadang ente. Apa sih kadang itu? Ganti yang sami dalam ya, ngomong kadangnya orang ngerti. Conget apa ini? Awas. Jangan sembarangan, zaman sekarang banyak orang-orang wali tanah masa nih, pengen mantan wali. Barang wis entek mah, wis entek dek jimate ku. Lah katamune maning. Ngojek maning wali niku. Dimereki mantan waliullah. Arab nurut nawes ning kiai-kiai sing tukang riung ngajar jemiah nguruk abatasa kedeleng mondok ning ndi bengene malah arep sasar senajan ora kedeleng kehebatanane mlaku ning dur banyu atuh mlaku ning dur banyu mah walang gak bisa wege aning kana mana wong wali bisa atas daun deh iku mah kinjeng bisa kinjeng kuma apa nih percaya mengkonon lah uang apa kaitannya pangkat ning sisi Allah kelawan bisa apa narane dodok ning dhuwur godong bisa melaku ning dhuwur banyu iku mah tukang sulap. Hari ulama, wali-waliullah memang bisa begitu. Itu adalah yang tidak mustahil terjadi, makduran. Bagi Allah itu bisa dilakukan. Tetapi pasti ada hikmahnya apabila Allah zahirkan kepada kekasihnya. Ada hikmah yang akan terjadi yang dapat diambil oleh masyarakat dari keramat yang diberikan Allah kepada kekasihnya itu. Misalnya pada manjing Islam tasiku seperti Sunan Gunung Jati melihat orang bawa beras orang kaya tapi mereka enggak mau ngasih orang-orang miskin yang sedang kelaparan. Ditanya sama Sunan Gunung Jati, Tuhan apa yang kau bawa? Saya bawa pasir. Kenapa? Karena kalau bawa beras ngomongnya takut diminta untuk orang-orang yang lagi kelaparan. Pas sampai rumah jadi pasir bener. Akhirnya datang ke Sunan Gunung Jati, masuk Islam, tobat dia. Nah itu yang ditahirkan pasti ada hikmahnya. Syekh Hasan Al-Basri Cakung, dia tukang majul, sawahnya ada di tengah, dia bawa kebo mau meloko. Sampai ning pinggir galeng kebunnya dicilikaken. Cilik. Panjingaken ning kantong. Kan uang pada ngedeleng kok. Ki Hasan mah aneh amat kebo dikantongi. Akhirnya sampai ke tengah sawahnya baru dimpos lagi. Gede maning. Kemudian orang-orang bertanya-tanya apa maksudnya. Kata Syekh Hasan Basri, ini galeng bukan milik saya. Dan orang bikin galeng ini hanya untuk lewat manusia, bukan lewat kebo. Jadi kalau saya mau lewat
pada tandurannya, maka saya harus minta izin, sedangkan saya tidak tahu orangnya ada enggak. Lebih baik saya empos ini ke kebun. Akhirnya orang tambah iman, tambah percaya kepada Allah dengan adanya keramat wali yang dizahirkan. Nah, risiki makan duduk kena gelati duit dekeneku. Melihat kelebihan untuk menarik hati orang agar percaya kepadanya, kemudian memberikan hartanya. Dia ngomong apa aja percaya, itu dukun bos. Dari zaman dulu wali setan bisa begitu. Ada wali setan, ada wali Allah. Nama setan, pengikut setan itu namanya ihana. Ini mendengarkan ini setan, oh dia marah, ini dia omongan begini rahasianya. Pasti dia menyerang santri NU. Jangan nama kakang luru, lama lurah-lurah kalau berani. Kakang belakangan. Setan-setan pada ngedengerin dia. Acan sing rambutnya gondrong bae dingin. Jangan takut. La ilaha illallah. Banyak sekarang yang telah menyimpang karena apa? Karena kuatnya bisikan wali-wali setan. Ada itu wali setan. Pokoknya mereka akan senantiasa mengkampanyekan kekufuran, kemaksiatan. Itu wali-wali setan. Ada waliullah senantiasa menjaga manusia untuk senantiasa membimbing